Orang dulu itu setiap malam mereka merasakan energi alam semesta. Mereka membuat syair-syair yang berfungsi untuk perlindungan dan lain-lain. Tapi segalanya itu dari dalam diri. Hitung itu menegaskan bahwa diri kita ini sangat luar biasa. Jadi sudah banyak kekuatan. Misalnya ya yang meraksa malam ono kidung rumeksa ing wengi. Jadi ada mantra, ada syair, ada kidung, ada lagu yang menjaga malam. Yang menjaga malam mungkin Sunda juga ada, cuman mungkin syairnya beda dan mungkin juga daerah-daerah lain juga ada. Alhamdulillah berjumpa kembali di Padepokan Tirta Sirot Asifa, Ciburial, Cinangneng, Tenjolaya, Bogor Barat. Alhamdulillah pada malam Jumat ini kita bertemu kembali. Kita bersama-sama belajar memahami jati diri sesuai dengan takdir, peran kehidupan kita masing-masing. Dalam kehidupan selaku khalifah, selaku pemimpin, selaku insan yang ditugaskan untuk rahmatan lil alamin, menghayu-hayuning bawono dengan segala suka dukanya di alam jagat raya ini. Dalam kehidupan kita kadang kurang memahami rumus-rumus kemudahan-kemudahan yang memang disiapkan oleh Sang Penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pangeran, Sang Hyang Toyo, apapun namanya itu. Intinya yang menciptakan kita di alam jagat raya ini sudah memberikan fasilitas-fasilitas yang sangat luar biasa. Kita kesulitan macam-macam dalam kehidupannya, sebenarnya kalau kita tahu sudah ada rumusnya, sudah ada jalan solusinya. Jadi kemungkinan kita untuk menjadi sulit, menjadi kebingungan itu nggak ada kalau kita tahu rumusnya. Karena sebenarnya kita itu istimewa. Seluruh alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tergelar di jagat raya ini, semua melayani kita. Kita selaku khalifah mengatur supaya menjadi lebih baik untuk kesejahteraan alam semesta juga. Jadi pos-pos yang harus kita tahu sebenarnya sangat mudah dan sangat simpel. Masuk ke dalam diri sendiri, masuk ke dalam diri pribadi. Karena segala perlengkapan
segala hal yang kita butuhkan itu semuanya ada di dalam diri. Kalau kita bisa mengenali potensi diri, jati diri, kita tidak akan kesulitan dalam kehidupan. Ya, seperti orang-orang dahulu itu, mereka merenung, mereka mencoba membuat kidung-kidung yang berfungsi sebagai mantra atau doa. Itu disebutnya orang Jawa dulu, nenek moyang kita, sebuah kidung. Kidung yang bermakna luar biasa. Jadi kalau kita menghayati kidung tersebut, itu enggak keluar dari dalam diri. Enggak ada dari di luar. Jadi apapun yang menurut hebat, menurut luar biasa, itu semua sudah ada di dalam diri kita. Antara lain tuh namanya kidung rumeksoing wengi. Dilanjut dengan sariro ayu. Kalau kidung rumeksoing wengi itu, orang dulu itu setiap malam mereka merasakan energi alam semesta. Mereka membuat sair-sair yang berfungsi untuk perlindungan dan lain-lain. Tapi segalanya itu dari dalam diri. Bukan dari luar. Cuman memang bukan bahasa Arab, bahasa Jawa. Jadinya ya mungkin tidak banyak difahami oleh penduduk selain Jawa, karena penduduk selain Jawa kan yang difahami bahasa ya macam-macam, karena bahasa di Nusantara itu banyak banget, apalagi bahasa dunia. Misalnya kita coba lantunkan kidung rumeksoing wengi dilanjut dengan kidung sariro ayu. Jadi di kidung ini nanti semua hamba Allah yang hebat-hebat zaman dulu itu semuanya ada di dalam tubuh kita. Jadi itu syair yang dirangkum oleh nenek moyang kita, leluhur kita, mengantisipasi kegelisahan di dalam diri supaya mereka sadar, ini loh kamu tuh hebat gitu. Kamu tuh luar biasa. Seperti apa yang terucap dalam kidung tadi. Sehingga kidung itu kan lagu, syair yang menjadi mantra. Apakah itu manjur? Tergantung, bisa mensugesti enggak. Kalau bisa mensugesti dalam pikirannya, ya menjadi bermuatan energi. Tapi kalau tidak bisa mensugesti, ya syair-syair yang muatannya sangat bagus bila kita bisa memahami makna dan kandungannya untuk menjaga diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri, bahwa tubuh kita, energi di dalam diri kita sudah sangat lengkap, sangat luar biasa. Ini dari sisi kidung. Nah, dari sisi kidung yang memang leluhur kita itu sangat hebat, sangat hebat. Ono kidung. Ini agak serak-serak nih tadi kehujanan. Rumeksoing wengi teko hayu luputa ing lara
luputo bilahi kabeh jin setan datan purun paneluhan tan ana wani miwah panggawe ala gunaning wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ana ngarah ing mami guna duduk pan sirna sakehing lara pan samya bali sakehing ama pan sami mirunda welas asih pandulune sakehing praja luput kadikapuk tiba ning wesi saking wisatawa sato galak tutut kayu aing lemah sangar songing landak guaning wong lemah miring miang paki poning merak pagu pakaning warak sakalir nadyan arca miang segara asar temahan rahayu kabeh apan sarira ayu ing iteran kang widodari rineksa malaikat lan sagung prarasul pinayungan ing yang suksma ati Adam utekku bagindo esis pangucapku ya Musa napas ingsun Nabi Isa linuwe Nabi Yakub pamiarsaning wang Daud suaraku mangke Nabi Ibrahim nyawaku Nabi Sleman kasekten mami Nabi Yusuf rupaning wang Idris ing rambutku Bagindo Ali kuliting wang Abu Bakar getih daging Umar singgih balung bagindo Utsman sungsum ingsun Fatimah linuwe Siti Aminah bayuning anggo Nabi Ayub ing ususku mangke Nabi Nuh ing jejantung Nabi Yunus ing otot mami netraku ya Muhammad pamuluku Rasul pinayungan Adam kawa sampun pepak sakadahing para nabi dadiya sarira tunggal. Nah, ini selesai lantunan kidung. Jadi ini kalau orang Jawa dulu, ya orang tua kita dulu
namanya uro-uro. Nah, uro-uro membaca kidung itu. Kidung itu menegaskan bahwa diri kita ini sangat luar biasa. Jadi sudah banyak kekuatan. Misalnya ya yang meraksa malam ono kidung rumeksa ing wengi. Jadi ada mantra, ada syair, ada kidung, ada lagu yang menjaga malam. Yang menjaga malam mungkin Sunda juga ada. Cuman mungkin syairnya beda dan mungkin juga daerah-daerah lain juga ada. Jadi sebuah mantra yang menjaga malam. Bu, kalau dibaca siang apa boleh dilantunkan? Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Jadi tidak ada pantangan apapun. Cuman kalau malam hari sambil kita melihat bulan, melihat bintang, melihat hal-hal yang muncul ketika malam, itu lebih syahdu, lebih meresap, lebih memaknai dalam memahami syair tadi untuk kita pahami di dalam tubuh kita, rangkaian tubuh kita itu memang sudah perlengkapannya, sikepannya sudah komplit. Sudah komplit, sudah luar biasa kalau kita paham. Kita kesaktiannya aja Nabi yang sangat luar biasa mumpuni. Yaitu Nabi siapa tadi kesaktian nih, saktinya itu. Kesaktian kita itu. Nabi Sulaiman itu nggak ada yang bisa ngalahin. Karena apa? Semua makhluk sama Allah ditundukkan sama Nabi Sulaiman. Itu ada di dalam diri kita. Di dalam. Jadi di dalam diri kita kalau orang Jawa namanya dipetani. Satu persatu itu semuanya penuh dengan keluarbiasaan gitu. Seperti tadi Nadian Arco dengan Segoro Asad. Jadi kemampuan kita seorang insan yang namanya manusia ini bisa menundukkan apapun. Arca itu kan dulu arca itu tempat untuk menaruh hal-hal yang disakralkan termasuk abu, jenazah, itu adanya di tempat arca-arca atau candi-candi orang dulu itu. Jadi candi-candi itu simbol untuk menaruh hal-hal yang dianggap sakral. Jadi nggak nyembah candi bukan, jadi tempat menaruh menyimpulkan sesuatu hal itu sakral.